Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya? Semoga baik saja ya. Jadi ini ada saja kelakuan baru yang dilakukan oleh abang kita, yaitu Abang Rasman. Bukan abang kita ya, abang kalian. Pak Rasman ya, yang dimana sekarang ini mantan partnernya yang mengatakan bahwa sebenarnya beliau kok tidak pernah menghargai gitu kan. Timnya saya tidak pernah apalagi klien-kliennya gitu ya. Jadi menarik ketika kita saksikan sebetulnya Abang Rasman ya. Ini dia videonya. Kelakuan si Rasman ini, dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan. Maksud di telepon itu sering banget. Memang suruh datang ke hotel ini, tapi saya nggak pernah mau. Menurut saya perbuatan-perbuatan yang benar-benar keterlaluan ya, itu nggak sopan menurut saya. Padahal saya pengacara loh, ya saya wajar lah merasa direndahkan ya, apalagi saya perempuan gitu ya. Menurut saya itu apa ya, udah keterlaluan, jadi ya saya abaikan aja. Saya aja yang sebagai lawyer aja tidak dihargai gitu, apalagi kliennya sendiri. Saya sebagai rekan sejawatnya aja tidak dihargai ya. Kadang telepon nggak jelas gitu, nggak ada tujuan, bahkan pernah diajak ke hotel loh. Itu udah nggak kaget lagi gitu loh dengan kelakuan si Rasman ini. Dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan seperti itu. Ini belum pernah dibahas sama orang lain, belum pernah dibahas oleh lawyer-lawyer lain, belum pernah dibahas, gue lihat di publik ini belum pernah ada. Tapi setelah gue kaji, Rasman Nasution berpeluang besar, berpotensi besar untuk dipidana. Itu ada rekam medis gitu ya? Ada rekam medis. Gini, ada undang-undang perlindungan data pribadi. Oke? Di mana data pribadi itu mencakup data diri secara pribadi yang spesifik dan informasi kesehatan. Itu masuk tuh. Nah, USG ini kan adalah informasi kesehatan itu. Oke? Salah satunya. Sehingga hal itu berpeluang Rasman Nasution dipidana dengan dugaan menyebarkan data diri seseorang ke ruang publik. Mohon maaf sekali, perlu mempertanyakan status lawyer tersebut. Gua perlu mempertanyakan pengetahuan lawyer tersebut. Lawyer itu harus sinkron, mulut boleh galak, otak juga harus jalan, kan gitu. Nah, kalau lawyer cuman mulutnya doang yang galak tapi otaknya nggak jalan, itu agak beresiko. Oke, gua tidak bermaksud untuk menyampaikan bahwa Rasman otaknya tidak jalan. Gua nggak bermaksud begitu, biar teman-teman yang menilai. Ya, kalau penilaian netizen juga sama begitu kan. Memang apa yang dilakukan selama ini memang ada statement-statement yang disampaikan kadang-kadang nggak nyambung begitu ya. Tapi ya itulah dia gitu kan. Dan tadi video tadi sebetulnya sempat juga diklarifikasi ya oleh Rasman ya, yang dimana kembali lagi dengan gaya yang sama bahwa dia tidak mengakui siapa itu yang tadi itu berbicara begitu ya. Jadi ini dia videonya. Aduh, dari wajah Anda pun kita nggak minat. Kok bisa lah Anda bilang saya ini mau? Alah, sudahlah ya. Saya sungguh nggak kenal ini orang. Seandainya anak ini lewat depan saya nggak kenal. Benar. Jadi, kau dia, kapan pula saya ajak kau ke hotel untuk melakukan sesuatu yang aneh, yang melanggar agama? Ya kan biasanya kan begitu dia, setiap apa yang menjadi tuduhan kepada beliau memang segala sesuatunya tidak pernah diakui begitu ya. Tapi masa iya sih orang tiba-tiba ujuk-ujuk terus mengakui bahwa ini begini, dia begini kalau tidak pernah terjadi sesuatu begitu ya. Dan masa iya sih seorang perempuan juga mengakui mengada-ada pengakuan yang menyangkut harga dirinya begitu, di mana beliau juga pernah diajak ke hotel begitu. Tapi ya itulah gayanya si abang kita ya, yang tidak mengakui kembali lagi. Tapi ini ada peringatan juga dari tim yang perempuan tadi ya, mengenai apa yang sudah dilakukan Abang Rasman. Ini dia. Rasman, kamu itu udah bener-bener, Rasman Arif Nasution, kamu bener-bener keterlaluan, bener-bener tidak sopan. Anak buahku nih, Dian Sadida, kamu telepon gak jelas. Bahkan kamu nyuruh dia datang ke hotel. Itu namanya gak sopan, gak pantas. Dan ini pengacara lah kamu gituin, bukan cewek yang diajak langsung datang. Ini bukan cewek murahan yang kamu ajak langsung mau. Dia ini pengacara, tidak seperti
Rasman pecatan pengacara, ingat itu. Ya, perempuan terhormat, perempuan solehah, perempuan muslimah, bukan yang perempuan ditelepon misalnya kamu di kota mana, Medan atau mana suruh datang nyamrin, bukan. Salah orang. Kalau kamu terus begitu, saya tidak akan segan-segan untuk menghajar kamu. Ya, ini tim saya. Buktinya ada kan ya? Rasman. Jadi buktinya sudah ada tuh ya, Rasman ya. Buktinya sudah ada. Jadi tidak semualah perempuan yang bisa diajak itu langsung mau begitu kan. Tapi mungkin ini kenapa ini mencuat? Mungkin karena si tadi yang diajak itu nggak mau begitu. Akhirnya Rasman sakit hati karena nggak mau begitu ya. Halo para anggota masyarakat yang menjadi klien dari oknum pengacara yang telah menimbulkan keonaran, bahkan telah ditindak oleh organisasi advokat. Cepat Anda bertindak, ganti pengacaramu, karena cepat atau lambat kamu akan mengalami nasib yang sama seperti beberapa klien lainnya yang telah rugi, yang telah merasa dirugikan oleh oknum pengacara tersebut. Bukan hanya 1, 2, tapi banyak. Okay? Khususnya para wanita cantik yang menjadi klien, hati-hati, cepat atau lambat dia akan ngajak kamu nikah. Ya, dia akan ngajak kamu nikah. Oke. Nah itu ya statement dari Abang Hotman ya, yang dimana memang Bang Hotman sama si Rasman ini tidak pernah selesai perseteruannya gitu ya. Tapi dilihat dari segi kualitas sih kalah jauh lah ya sama Bang Hotman gitu, karena Bang Hotman ini memang apalagi Bang Hotman membuka juga ya untuk pengaduan-pengaduan ya untuk orang-orang yang tidak mampu lah begitu ya, yang selama ini ditindas di masalah hukum gitu. Dan ini terobosan yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh Bang Hotman gitu kan. Beda dengan Bang Rasman begitu kan, semua dimanfaatkan. Aduh ya. Tapi ada pengakuan yang sangat menarik semeton ya, bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Rasman memang di luar nalar begitu ya. Yang semua aja nikah gitu kan. Ini dia videonya. Si Bang Rasman suka sama klien aku, mau diajak nikah. Baru ketemu hari itu? Iya. Nah, coba. Tunggu. Baru kenal hari itu, baru ketemu hari itu di polsek, dia langsung suka mau ngajak nikah. Bilang gimana? Ya, saya dikasih beda meja sedikit. Beliau dan klien saya itu ngobrol begini. Saya lihat salaman gitu loh, salaman. Saya dengar sekilas, ikuti kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya adalah surat-surat yang dibacakan nih kan. Ini saya apa gitu loh, apanya kan. Rupanya selesai itu Bang, klien saya cerita, Bang, aku diajak nikah Bang. Gitu loh, abang kok kayak gini? Aku kan percayakan sama abang pengacaranya, kok aku diajak nikah? Ini mamaku udah marah ini Bang, keluarganya udah marah semua. Iya. Jadi saya ngobrol lah sama Bang Rasman. Pulang dari situ kan, saya ngobrol sama Bang Rasman. Dia ternyata suka sama klien saya. Iya. Nah, dan kita disuruh untuk ngobrol sama si klien aku tadi, kalau memang kasusnya mau dibantu atau apa segala macam, bantulah dulu hubungan ini biar jadi. Iya. Jadi semua nih harapan saya udah lari Bang. Abang tahu, setelah kasus ini mamanya cabut kuasa ke saya. Ya karena kecewa juga pasti sama Mas Yus. Nah itu dia ya, semua diajak nikah. Semua mungkin pikirannya semua perempuan itu sama begitu ya, karena begitu mengenal seorang pengacara terus diajak begini begitu terus mau begitu kan. Ya kita harus kita harus menghormati lah begitu ya, apalagi kita seorang public figure yang bagaimanapun kita disorot oleh publik begitu ya. Ini sangat sebenarnya kalau ini benar terjadi Smeton ya, ini menjadi sesuatu yang
suatu yang tidak elok lah dilakukan oleh yang kita sebut sebagai orang berpendidikan, orang yang tahu hukum dan orang yang tahu tata krama lah. Tapi kenyataannya kok begini begitu ya. Semoga ini sebagai introspeksi diri juga. Dan ini pernyataan Abang Rasman juga ya mengenai kasus yang sekarang sedang ditangani, yaitu kasus bersama Syekh Al-Fadel begitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan, sebetulnya ini dia videonya. Saya tadi malam didatangi oleh keluarga besar Bapak Bajide. Kan dia ini kan turunan Arab dan Kupang di NTT. Nah, pertama bapaknya Pak Umar Bajide, ibu kandungnya juga Ibu Titit, kakak kandungnya atau abang kandungnya Martin Bajide, kemudian satu lagi saudara Bintang Bajide dan Fadel Al-Fajar Bajide, ditambah dengan 4-5 orang pengacara yang lama yang berkomunikasi dengan saya. Setelah saya mendengar, ya tentu dengan mereka minta tolong ya langsung ke rumah saya, karena lihat juga saya pakai sarung di situ, dan dengan rasa kemanusiaan tidak ada pilihan lain yang bisa saya lakukan karena saya juga disumpah sebagai seorang lawyer. Sepanjang saya bisa bantu dan menurut saya pantas untuk dibantu, maka malam itu juga dibuat kesepakatan dengan beberapa catatan-catatan, karena saya tidak mau lagi terjadi seperti yang dialami oleh saya terhadap saudara Iklim Hakim. Nah, maka setelah itu disepakati, barulah saya terima untuk menjadi kuasa hukum. Jadi untuk lebih terangnya, nanti pukul 15 kalian boleh dengar sendiri nanti dari Fadel, dari bapaknya, dari mamanya, dari kakaknya. Seperti apa? Saya sekali lagi katakan, saya bantu sebagai tugas profesi saya sebagai lawyer dan tidak menyerang pribadi siapapun. Karena itu saya berharap jangan ada serangan pribadi kepada saya. Mari kita fokus pada kasus, karena klien kami, Saudara Fadel itu saat ini terlapor di Polres Jakarta Selatan. Oke? Thank you. Panggilannya kapan, Bang? Panggilannya kapan? Sebagai terlapor. Sudah dipanggil belum, Bang? Saya tadi sudah ketemu dengan Ibu Nurma dan nanti saya akan komunikasi dengan beliau kapan surat panggilannya datang, dan insya Allah kami siap untuk menghadiri panggilan dimaksud, dan insya Allah semua baik-baik saja. Bang, laporannya kan berlapis nih, Bang. Laporannya berlapis nih. Pasal undang-undang kesehatan di bawah umur itu saya sudah baca. Langkahnya apa? Saya sudah baca. Ada terkait dengan pencabulan, terkait dengan aborsi dan lain-lain. Kami sudah baca lah. Kita sudah lihat ya, kira-kira 4 tambah 5 ya 9 tahun ya, Pak ya. Nah, nanti kita lihat lah. Tapi itu seperti apa, benar atau tidak faktanya nanti kita buktikan. Oke? Nah itu dia ya pernyataan dari abang kita ya, Abang Rasman gitu ya, yang akhir-akhir ini menjadi salah satu kontroversial juga ya, karena apa yang dilakukan dari kasusnya Vina sampai kasusnya Fadel selalu menimbulkan keberagaman ya pendapat dari publik begitu. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu kemarin. Tapi ya kita tahu sendirilah Rasman kayak gimana ya. Jadi segitu aja video Smeton ya. Ada video selalu berpesan jangan cepat terbangkan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video Smeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.